Shalom, saudara yang kasih dalam Kristus. Selamat pagi. Apa kabarnya? Bersama Yesus luar biasa. Pagi ini kami dari KUL Batu Sari akan sharing tentang firman Tuhan. Dalam tuntunan sepekan ini saya percaya Tuhan senantiasa akan memakai KUL Batu Sari untuk memberkati anak-anaknya. Terima kasih, dan saya dibantu dengan Ibu Riko, istri saya dan Lili, wakil dari Gembala KUL Batu Sari yang luar biasa. wow, Yesus Mari baik. kita siapkan nanti kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oke, Yesus. Terima kasih.
Bapa kami dalam surga, inilah hidupku Tuhan, hanya kupersembahkan kepadamu Tuhan Yesus. Inilah Tuhan, hidupku hanya untuk menyenangkan hatimu Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk merendahkan hati kami di hadapanmu Tuhan. Untuk melayani Tuhan dengan serendah hati dan jiwa kami Tuhan. Saat ini Tuhan, inilah kesempatan kami Tuhan untuk melayani Tuhan. Untuk memberitakan firman-Mu Tuhan, melalui sharing ini Tuhan. Dalam kepedulian sesama, saya percaya Tuhan, Engkau lagi beracara berkata-kata Tuhan dalam tempat ini Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan satu persatu Tuhan. Saya percaya Tuhan. Dan yang akan mendengarnya Tuhan, Kau buka hati mereka Tuhan. Saya percaya Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Yang lelah Tuhan, Engkau kuatkan Tuhan. Dan buka hati mereka Tuhan, untuk menjadi peduli akan sesama umat-Mu Tuhan. Tidak pandang bulu siapapun. Tapi saya percaya Tuhan, dengan mendengar sharing ini Tuhan, hati mereka menjadi terbuka. Dan Roh Allah, malaikat-Mu beserta mereka Tuhan di tempat mereka mendengar ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk sharing Tuhan. Akan sharing dengan juga kesaksian kami Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan, di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gembala, Pak Anton yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sharing. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Ya, tidak semua orang punya, tapi saya akan menggunakan kesempatan ini untuk menjadi yang lebih luar biasa lagi. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus. Dan saya akan sharing tentang our home for everyone. Artinya rumah kita untuk semua orang. Ini kalau saya siapkan ya. Puji Tuhan. Ya, dari rumah kita untuk semua orang ini artinya begini loh. Kita hidup ini bukannya untuk diri sendiri, tapi untuk semua. Itu yang kita siapkan, dan kita kesempatan untuk memberitakan tema ini dari 7 pilar, tapi kita akan ambil dapat bagian tentang kepedulian sesama. Ya, ini sungguh luar biasa, karena kita harus punya hati yang rendah hati. Baru kita bisa untuk peduli akan sesama kita. Dan di sini kita akan ada satu firman Tuhan di Galatia 6. Yes, kita akan coba baca ya. Di Galatia 6 ayat 2, di sana dikatakan, bertolong-tolonglah, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Puji Tuhan. Di sana dikatakan memenuhi hukum Kristus, artinya kita mempunyai karakter seperti Tuhan. Ya kan? Kita harus berani peduli pada setiap orang. Ya, itu dan pertama ya, yang kedua, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Artinya begini, di dalam Yesaya 61 ayat 1, Roh Allah bekerja untuk kita. Kita telah diurapin Roh Allah dalam tubuh kita. Kita percaya begitu kita menerima Tuhan, kita siapkan Roh Tuhan turun dalam diri kita. Dan kita akan belajar nanti menyenangkan hati Tuhan, cara dengan menjadi Alkitab terbuka. Mungkin saat ini kita akan kurang. Kalau kita memberitakan firman Tuhan, mereka akan komplain. Tapi dengan perbuatan kita, dengan tingkah laku kita menjadi kita berubah. Kita nggak perlu, oh dia orang Kristen tuh luar biasa tuh, peduli sama kita. Nah itu mungkin dari cerita ini, kita sharing ini, kita bisa dengar dari wakil dari Batusari ini luar biasa nih, yang saya selalu banyak belajar. Coba Cili bisa bantu sharing. Iya, Shalom. Iya, Pak Anton, jangan berlebihan memuji saya, bahaya itu. Amin. Biar hanya Tuhan saja. Amin. Yes, good. Dan menerima pujian. Ya, saya bukan siapa-siapa dan tidak mampu apa-apa tanpa Tuhan. Yes, benar. Sharing di sini bukan berarti saya hebat berbagi-bagi, bertolong menolong. Enggak lah, saya juga enggak begitu, enggak mampu lah. Pak, itu cuma saya punya prinsip begini. Kalau memang ada kesempatan untuk berbagi,
di hati ada gerakan. Yes. Udah jangan ditunda-tunda, kasih Ya. aja. Betul. Mm-mm. Itu luar biasa. Kasih aja, itu aja. Soalnya kalau ditunda-tunda, mikir, akhirnya yang ada mikir, adanya kikir. Pelit, Luar nggak biasa. jadi, nggak bagi. Betul. Jadi kalau ada niat hati itu kasih aja gitu aja sih. Saya juga belajar apa yang sudah dikasih, udah jangan ingat-ingat lagi. Udah jangan ingat-ingat lagi apa yang sudah dikasih gitu aja Betul. sih. Tanpa pamrih ya, kita nolong tanpa pamrih. Iya Ya kan? sih, cuma lagi belajar, Pak, Ya. lagi belajar. Kita perlu juga belajar ini ya. Seperti itu. Ya, ada sih karena saya di bergerak di obat-obatan ya. Ya. Jasa untuk cek gula dan apa gitu, banyak juga sih di sekeliling ketolong gitu ya. Saya nolong bukan hanya untuk kayak pilih hanya untuk saudara atau saudara seiman, enggak, tapi semua gitu ya. Baik malam, kadang pagi-pagi dibangunin atau apa, minta tolong cek atau apa gitu, atau berapa apa gitu ya. Nah, ditolong gitu semampu saya, sebisa saya gitu. Enggak lihat itu dia Pak Haji, enggak lihat, Yes, saya good. tolong aja gitu. Waktu itu kan pernah ya Pak, kita dipanggil sama orang itu ya, Yang Madura ya. kesurupan ya, Iya, Pak terus Madura. malam-malam terus Iya. ya. Oh iya, kita berdua ya, aduh saya bingung nih mau kemana gitu, telepon tolongin kita, yuk itu yang ada tugas ya, ada tugas. Udah gitu dia di sampingnya kan pakai itu ya, speaker Al-Quran ya. Ya, lanjut. Sensor itu yang itu. Ya, saya bingung mau mendoakan itu rasanya, tapi saya harus kita yakin dan percaya Tuhan Yesus Kristus gitu ya, yang kita sembah itu dia yang sanggup gitu. Lanjut saya tanya sama keluarganya, karena saya doain tapi doa saya menuju ke Isa Al-Masih. Saya bilang begitu, Tuhan saya yang saya sembah itu Yesus Kristus, saya bilang dulu gitu ya. Udah setelah itu dia ya nerima, iya doain aja, namanya orang sakit ya, pasti dia apa juga udah pasrah aja, dia doain, udah kita doakan semua. Jadi kita berbagi itu bukan hanya uang. Yes. Ya. Betul. Kita juga berbagi lewat doa, pertolongan, Amin. apapun yang kita, baik itu tenaga atau pikiran, nasihat ataupun apalah itu. Jadi artian berbagi itu jangan kita berpikir uang, enggak, bukan. Yes. Contoh ada ibu-ibu juga gendong anak bawa motor, biasanya di tempat saya begitu, ibu-ibu bawa anak gendong motor. Nah itu motornya nggak bisa starter, harus disela. Nah itu ya, ya semampu saya bisa bantuin ya, saya sela motornya biar dia hidup lagi, seperti itu sih ya. Ya Tuhan kalau ampunin deh, bukannya berarti saya baik deh, bukan berarti saya baik, saya minta ampun, itu karena anugerah Tuhan, dan saya punya hati spontan aja kadang mau gitu menolong, sampai saat nyala motor pun saya mau seperti itu. Dan ada lagi juga wah kalau diceritain ya, berbagi itu kayaknya banyak banget ya. Kadang lagi ada orang lagi sakit juga, kita nyemangatin mereka juga, itu juga termasuk menolong ya Pak ya. Pokoknya intinya bukan duit aja menolong itu. Yes, ya, itu aja sih nasihat yang lainnya, itu aja sih Pak. Terima kasih Cili. Saya mau tanya nih, sukacita kalau sama orang? Senang banget saya. Puji kalau Tuhan, ada- itu yang harus kita tanamkan. Kita harus sukacita. Iya. Tapi ingat, kita itu menolong bukan buat diri sendiri, tapi buat Tuhan. Ya. Nah itu, saya percaya Cilili ditempatkan dengan cara seperti ini. Sinar kemuliaan akan turun kepada Cilili dan keluarganya. Di sana akan melihat Alkitab terbuka itu ada di rumah Cilili. Iya. Nah, saya percaya di Batu Sari akan menuai jiwa-jiwa dan urapan Roh Kudus, ya, curahan Pantekosta yang kita imani sekalian pasti terjadi di Batu Sari. Itu ya, saya percaya ya kan, dengan kepedulian sesama Tuhan akan turunkan curahan Pantekosta. Dan di sini saya kasih ayat juga yang mungkin bisa menguatkan di Filipi 2 ayat 4.
Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan yang lain juga. Ya, itu Cili tadi kan udah ngerti obat, akhirnya dia kasih ini semua kan, dan mereka ada yang sembuh, ya kita pakai kan, ada yang pakai doa juga. Cili kan suka doain juga orang kan. Iya. Iya itu, nah itu Tuhan pakailah semuanya. Kita harus peduli dengan sesamanya. Dan saya percaya Our Home ini akan menuai 100 jiwa, 1000 jiwa ya, 1000 jiwa. Ya. Bahkan kalau bisa 100 jiwa, 100.000 jiwa maksudnya. Oh iya. Ya, Ya, itulah. dari kesaksian selanjutnya mungkin dari isi saya Bu Riko bisa memberi kesaksian yang mungkin lebih, masing-masing mungkin punya talenta tersendiri ya. Dari Bu Riko mungkin dari melalui masaknya atau melalui sering doain orang juga kan, ya kan, coba bisa beri kesaksian biar kami menjadi kuat semua. Salam. Salam. Terima kasih Pak Hartono untuk kesempatannya. Amin, terima kasih Bu Riko. Ya, baik, saat ini saya akan menyaksikan kebaikan Tuhan ya, Amin, dalam amin. hal berbagi, peduli terhadap sesama. Yes. Sesuai dengan yang Pak Hartono katakan, sesuai dengan talenta. Ya, talenta, untuk mengenai talenta, puji Tuhan saya dikasih talenta bisa memasak ya. Amin, amin. Ya, dari hal memasak ini saya boleh berbagi kepada sesama, baik untuk tetangga ataupun untuk teman seiman ya. Berbagi dalam hal makanan ini bukan harus yang mewah, Yes. bukan yang harus yang mahal, tapi Amin. hanya berbagi sayuran, kangkung, tempe, tahu, itu bagi mereka yang membutuhkan itu sangat berharga. Betul. Mereka sangat bersyukur ya. Jadi itu semua dalam hal berbagi, bukan karena kemampuan kita bisa, tapi karena Tuhan Yesus yang baik yang memberi kita kemampuan untuk boleh berbagi pada sesama. Iya. Ya, ada contoh yang lain ya, sedikit berbagi dalam hal waktu itu saya cerita sedikit di Indomaret ya. Boleh, Di Indomaret. Ada di Indomaret nih. Nah, di Indomaret itu saya nunggu suami saya nih. Dia lagi keluar, saya nunggu di situ ya, hitung-hitung ngadem ya, karena di luar panas. Nah, di situ sambil ngadem saya lihat banyak lah yang pada belanja, bayar di kasir. Terus tiba-tiba saya lihat dari luar ada bapak-bapak datang. Dari penampilannya dia seperti dalam kesusahan karena hanya pakai kaos lusuh, celana pendek, bahkan nggak pakai sendal. Begitu mau masuk ke Indomaret, dia bawa tentengan plastik besar, nggak tahu isinya apa ya, ditaruh di luar, dia langsung masuk. Dia masuk terus dia ambil ke arah yang ada roti. Dia ambil roti, saya perhatiin dia ambil roti yang sandwich yang coklat kecil itu ya. Terus dia ke kasir, di situ juga banyak yang antri mau bayar. Nah, pas dia mau bayar ternyata uangnya kurang. Entah kenapa tiba-tiba dia deketin saya, dia panggil, Bu, saya mau bayar ini roti tapi uang saya kurang, Ibu bisa tambahin nggak, Bu? Di saat itu saya kaget, ya Tuhan, Bapak ini ternyata dia itu jam makan siang, memang pasti benar-benar Bapak itu butuh buat makan ya. Lapar dia, ya. Terus saya bilang, iya Pak, saya tambahin Pak. Bapak ambil roti apa? Saya tanya, roti ini Bu. Bentar Pak, saya ambil rotinya kan. Saya tuker sama yang gede, gitu kan. Maksud saya biar dia nggak kalau dia lapar dia bisa makan lagi buat nanti gitu kan. Bentar Pak, saya tuker, saya ke kasir. Udah saya bayar, ini Pak ya, ada kembaliannya. Ini Pak buat Bapak. Saya pikir mungkin dia perlu butuh yang lain. Pas dia keluar dia balik lagi. Ternyata dia beli minum. Dia beli minum, dihitung-hitung uangnya. Saya tanya, Pak, kenapa uangnya kurang? Ini Bu, uangnya lebih, tapi saya buat ongkos naik kereta nanti, katanya gitu kan. Ada lebih sedikit. Saya bilang, Pak, ntar dulu bentar Pak. Saya keluarin uang lagi, saya bayar minumannya. Nah, selebihnya sisanya ya nggak banyak, tapi cukup memberkati Bapak itu. Amin. Ya, jadi puji Tuhan Bapak itu, terima kasih. Saya bilang enggak apa-apa Pak, sama-sama. Saya juga terima kasih. Dari hal kecil itu kita sama-sama belajar,
saling berbagi, saling mengasihi. Iya. Walaupun kita tidak kenal dia dari mana, keperluannya apa, tapi dari situ kita harus belajar ikhlas, Amin. memberi sukacita dan sukarela. Ya, Amin. ya. Saya kira seperti ya, yang lain mungkin ada lebih banyak pengalaman dalam berbagi ya. Jadi dalam berbagi itu di mana ada waktu, di mana ada kesempatan, seperti Cilili bilang jangan ditunda-tunda, Yes. lakukan segera dengan senang hati. dengan senang hati. Sukacita. Ya, kita Roh Kudus sudah gerakan hati kita segera lakukan. Karena kalau kita enggak, nanti Bapak itu lewat kita nyesel. Aduh, kenapa tadi kita nggak tolong dia ya? Mungkin Betul. dia benar-benar perlu. Nah, itu betul. Penyesalan. Ya, penyesalan. Kesalahan seumur hidup itu. Iya, iya. Iya. Tadinya. Betul ya. Ya, silakan Pak Hartono lanjutkan. Oh, puji Tuhan, luar biasa. Begini loh, artinya begini ya, kalau buat saya pribadi mengatakan gini, kalau orang sudah datang kepada kita, bisa saja Tuhan kirim orang itu untuk kita memberkati. Ya, benar. Ya. Tapi kalau kita sudah di ICU, ya kan, jangankan ngasih uang 500, ya kan, Ya, bisa lihat juga nggak ada kesempatan, udah nggak ada, tertutup. ya. Ya, jadi hidup ini adalah kesempatan untuk bisa memberkati. Bila kita misalnya sudah nggak ada, aduh puji Tuhan, semua kita udah memberkati. Hidup kita nggak sia-sia, Ya, benar. nggak apa Tuhan, istilahnya tidak berguna gitu kan. Ya. Nah ini nanti juga di our home ini kita kan akan ada ODGJ atau yang lain ya, dikumpulkan rencananya, itu sungguh luar biasa. Banyak akan ada banyak program-program yang Ya. membantu sesama, dan saya percaya our home ini akan dipakai luar biasa. Amin. Amin. Dan dari kesaksian semua ini saya juga akan beri kesaksian. Saya kadang kalau bawa mobil, saya suka ngasih Pak Oga tuh, Ya. 500 rupiah. Buat kita mungkin kecil 500 rupiah, tapi buat mereka itu 500 rupiah itu berharga. Saya pernah lihat di Indomaret juga, itu dia Pak Oga yang di samping Arkadia tuh, Ya. di Arkadia belakang, Mm. dia bayar di situ pakai uang gopean, koin. Yang paling kecil saya lihat, saya mau bayarin, cuma saya takut tersinggung karena saya pernah diomelin orang. Lu kira gua nggak mampu beli? Ya. Dan kita punya hati gitu, tapi kita pakai hikmat juga. Sejak itu saya selalu berpikir, aduh, saya ngasih saya lagi nih. Saya pernah dimaki-maki soalnya. Cuma ya saya belajar bahwa uang 500 itu bisa buat anak sekolah. Ya. Karena orang berpikir males, nggak bisa kerja. Itu suatu kesempatan kerja itu nggak gampang. Ya. Iya kan? Karena orang bilang, oh, itu orang malas kerja, badan sehat masih jadi minta-minta. Mm. Ya mungkin memang kemampuan mereka di situ. Ya. Kita tidak bisa, orang itu harus seperti kita. Kalau kita berpikir orang itu harus seperti kita nggak punya teman, nggak punya sahabat, Ya. akan ribut. Kita egois namanya itu. Ya, benar. Kekuatan kita, apapun yang kita terima saat ini, semua dari Tuhan. Betul. Apalagi kalau udah Roh Kudus berbicara, jangan kecil kali bilang kan, menunda-nunda ya. Ya. Iya kan? Berbuat Ribet baik jangan ditunda-tunda. Nah, Betul. ingat janda Sarpat bilang, ya kan, dari kekurangan mereka memberi, Ya. bukan kelebihan. Kalau orang miskin, orang nggak mampu, kekurangan memberi itu luar biasa. Tapi kalau orang yang kayak kelebihan, biasa aja. Ya. Ya kan? Mm. 10.000 buat orang susah berharga. Ya. Ya kan? 1 juta buat orang kaya, biasa aja. Mm. Itulah perbedaan. Jadi kita memberkati orang dengan kepedulian sesama itu, jangan pamrih, Ya. jangan ada embel-embel. Ya. Kita harus punya hati terbuka, Ya, benar. memberi. Betul. Ya, di sini kita ya, Tuhan pernah bilang gini di Yesaya 25, 42, 43. Kenapa sih kita selalu bilang bekerjalah untuk Tuhan, bekerjalah untuk Tuhan. Ya, karena kita pendeta semua di khotbah di lakukan semua untuk Tuhan. Tuhan pernah bilang di ayat 42 bilang gini, pada saat aku lapar, kapan kamu memberi? Ya. Pada saat aku tidak punya pakaian, kapan kamu kasih saya pakaian? Ya. Pada saat haus, kapan kamu bisa minum? Ya. Di ayat selanjutnya katakan,
pada saat kita memberi orang yang tidak mampu kesusahan kasih minum, itu kamu memberi saya minum. Ya, itu di situ kita, Tuhan juga bilang, saat kamu memberi orang Kristen, enggak, no. Saat kamu memberi orang sesamamu, nah itu dia tidak pandang bulu. Nah, kita harus melakukan karakter seperti itu, kepedulian yang harus kita lakukan ke sesama umat manusia. Ya, benar. Nah, kita belajar banyak dari gembala kita, ya kan, bangun our home ini yang luar biasa, ya kan, dengan iman, Ya, benar. iman terus. Kadang saya berpikir, wah ini pagem ini gimana ini? Tapi saat ini kita bahagia kan, bisa lihat our home yang luar biasa, Betul. kita bisa menikmati, ya kan, Kita belajar lah dari situ. dari hal kecil ya. Ya. Saya pernah berpikir begini, waktu saya pagem bangun our home, ya, itu pikiran licik saya kan, saya bangun rumah belakang saya perlu kayu 1 truk. Saya bilang, Tuhan, kayu saya habis nih. Malam itu orang telepon saya, Pak mau kayu nggak 1 truk? Di situ saya dipukul. Our home pasti bisa bangun. Our home pasti bisa bangkit. Ya. Karena tujuannya itu untuk kepedulian sesama, untuk Ya. Tuhan, menyalakan Tuhan, Ya, ya kan? Dan saya percaya murid-murid Tuhan di sini bukan hanya murid-murid, maksudnya murid-murid duniawi, tapi yang rohani, ya kan? Yang jiwanya tuh on fire, militan, istilahnya militan, itu berani, ya kan, tanpa takut memberi. Yang kita memberinya juga bukan selalu uang, sedikit, katakan dengan senyum, Ya. dengan sukacita, Ya. dengan smile, ya kan? Ya, benar. Ya. Oke. Yang kita percaya, saya percaya melalui sharing ini, ya, Tuhan akan pakai murid-murid di GBI Arkadia. Amin. Amin. Ya kan? Bukan hanya di GBI Arkadia lagi, dan pencurahan Roh Kudus juga akan terjadi di mana-mana. Amin. Ya kan? Amin. Pentakosta ketiga akan Terjadi. terjadi, dan saya percaya semua akan terberkati dengan sharing ini. Saya terima kasih Cinili, Bu Riko yang membantu, ya kan. Saya bersyukur sekali, ya kan. Dan terima kasih juga kepada Pak Anton. Saya rindu, ya kan, untuk tetap on fire Kul Batusari dan menuai jiwa-jiwa baru di Kul Batusari. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Mari kita angkat satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sebentar. Oh,
Shalom. Shalom. Shalom.